Nanti ganti-gantian gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Konstitusi UUD 1945. Yang pertama itu pengertian konstitusi dan UUD 1945. Ya, konstitusi itu adalah hukum dasar tertinggi yang ada dalam suatu negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di Indonesia, konstitusi tersebut itu adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di UUD 1945 ada bersifat yang pertama tertulis atau dibilang dibukukan secara resmi. Yang kedua itu mengikat seluruh rakyat dan pemerintahan. Dan yang ketiga itu menjadi sumber hukum tertinggi. Dan yang kedua itu kedudukan Undang-Undang 1945. Nah, di UU Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki kedudukan yang pertama itu sebagai norma hukum tertinggi atau bisa dibilang supreme law of the land, dan kedua menjadi dasar pembentukan undang-undang dan peraturan lainnya, dan satu lagi sebagai alat pembatas kekuasaan pemerintahan. Artinya itu semua peraturan yang ada di bawahnya itu harus sesuai dengan Undang-Undang 1945. Yang sen- Struktur UUD 1945 setelah amandemen. Setelah perubahan 1999 sampai 2002, struktur UUD menjadi 1. Pembukaan. Batang tubuh 16 bab. 2. 37 pasal. Ketiga, 194 ayat. 2. Peraturan peralihan dan ketiga aturan tambahan. Lagi, 4. Makna pembukaan UUD 1945. Pembukaan bersifat tetap, tidak dapat diubah dan memiliki nilai filosofis tinggi. Isi penting. Pertama, alinea pertama, anti penjajahan. Alinea kedua, perjuangan bangsa. Alinea ketiga, kemerdekaan dari Tuhan. Alinea keempat, tujuan negara dan Pancasila. Tujuan negara alinea 4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. 5. Prinsip-prinsip pokok dalam UUD 1945. Beberapa prinsip penting. A. Kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. B. Negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Rakyat bukan negara kekuasaan. C. Sistem pemerintahan presidensial. Presiden kepala negara, kepala pemerintahan. D. Pembagian kekuasaan. Eksekutif, presiden, legislatif, DPR, DPD, MPR, yudikatif, MA, dan MK. E. Perlindungan HAM diatur khusus dalam pasal 28A sampai 28J. 6. Fungsi UUD 1945 adalah pedoman penyelenggaraan negara, pengatur hubungan pemerintah dan rakyat, penjamin HAM, pembatas kekuasaan, dan sumber hukum nasional. Yang ketujuh itu ada amandemen UUD 1945 yang ada di 1999 sampai 2002. Nah, tujuan dari amandemen ini itu ada tiga. Yang pertama, demo, demon, demokratisasi. Yang kedua, menghindari kekuasaan absolut. Dan yang ketiga itu memperkuat lembaga negara. Nah, hasil penting yang perlu dilihat itu adalah presiden itu dipilih langsung oleh rakyat.
Lalu pembentukan Mahkamah Konstitusi atau disingkat MK, dan ada penguatan DPR, dan terakhir penambahan pasal HAM. Dan yang kedelapan, ada peran UUD 1945 dalam kehidupan bernegara. Ya, UUD 1945 itu berfungsi sebagai landasan bernegara dan pedoman hukum, penjaga stabilitas politik, dan dasar pembangunan nasional. Udah habis, Cok. Udah sekian dari kelompok kami semuanya. Udah. Dirasa baru masuk, lu goblok banget. Udah kan, Cak? Gue juga di luar tadi. Aman dah, gak apa-apa. Video ini masih direkam ini.